A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan rezeki halal serta barokah. Untuk itu, pada hari ini izinkan kami untuk memberikan sebuah pemahaman atau sebuah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu hari ini saya akan bawakan tema, yaitu tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda orang yang baik adalah orang-orang yang mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Kalau dilihat dari sisi syariat, itu berarti ada kaitannya dengan jasad atau jasmania. Perbuatan-perbuatan jasad yang tidak bermanfaat bagi jasad menurut hukum syariah. Contoh tentang hubungan kita dengan orang tua, tentang hubungan orang tua sama anak. Apa kaitannya yang ada hubungannya dengan orang tua? Secara syariat itu dijalankan. Hubungan sesama saudara kita, hubungan sama teman-teman, andai tolan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan bicara tentang hukum hakikat. Bagusnya menurut rohaniyah ini, yaitu mengajarkan bagaimana dirimu bisa selalu condong terhadap hidup. Yang kami maksud adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan itu ada kaitannya dengan ajaran-ajaran keluhuran budi. Dan rohani ini yang memunculkan sebuah sifat, yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Inilah yang disebut hati yang selamat dari sifat-sifat yang buruk. Jika rohanimu sudah bisa condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa taala, atau yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, dirimu tidak akan bisa menyalahkan kepada seseorang siapapun. Engkau tidak akan bisa saling salah menyalahkan kepada sesuatu apapun. Tatkala dirimu ini sudah bisa melihat hidup, yaitu Sang Maha Tunggal.
Lalu mana yang dikatakan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu tadi saling salah menyalahkan, saling mengklaim satu dengan yang lain, dianggapnya orang itu salah, dianggapnya orang itu benar. Itu harus ditinggalkan, alias perbuatan yang salah menyalahkan itu yang harus ditinggalkan. Termasuk hal-hal yang tidak berguna atau perbuatan apapun tentang rohaniyahmu ini, di mana rohaniyahmu ini itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nafsu-nafsu yang ada di dalam dirimu yang selalu membahas tentang urusan-urusan duniawiyah saja. Itulah yang harus ditinggalkan. Bukan jasad ini. Yang terpenting adalah rohaniyahmu ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena tatkala rohaniyahmu ini masih hanya condong terhadap urusan duniawiyah, maka jika suatu saat ajal menjemput, tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita. Untuk itu, tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rohani, lebih-lebih bagi jasmaniah ini. Sebab apa? Jika kita sudah ngurusin selalu tentang urusan-urusan duniawiyah, maka engkau akan tersesat di situ. Kalau engkau sudah tersesat, engkau sudah terseret oleh nafsu-nafsu itu, maka dirimu akan terjebak di situ. Karena yang namanya sifatnya nafsu itu tidak mau mengajak mengingat Allah. Karena sifatnya nafsu itu inginnya bersenang-senang tentang urusan-urusan duniawiyah saja. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya para kekasih-kekasih Allah itu tidak mau bergaul kepada orang-orang yang hanya sekedar memikirkan duniawiyah saja, kecuali dengan orang-orang yang imannya sama. Jangankan orang lain, terkadang satu rumah sendiri pun itu terkadang dijauhi. Manakala rohaniyahnya itu selalu menginginkan, selalu condong terhadap urusan-urusan duniawiyah. Itulah yang dimaksud berkholwat atau yang dimaksud bermeditasi. Bermeditasi siapa? Yaitu bermeditasinya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal ini bisa terjadi bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu berada juga di tengah-tengah masyarakat ramai. Tetapi
beliau-beliau itu sudah tidak memandang makhluknya, tetapi yang dipandang hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita manusia ini jangan heran tatkala ada ajaran-ajaran kerohanian seperti ini. Mereka manusia-manusia kebanyakan hanya mencintai urusan duniawiyah atau hanya mencintai urusan-urusan duniawiyah saja. Mereka pasti tidak akan mau mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian ini. Ya jangan heran. Makanya terkadang kekasih-kekasih Allah itu juga tidak mau mengarahkan manusia-manusia seperti itu. Tatkala sudah diarahkan sekali dua kali tidak bisa, ya mereka memilih meninggalkannya. Karena apa? Karena memang ada kaitannya sama hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang mendengarkan ini semuanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah engkau selalu bergaul kepada seseorang yang seolah-olah mengajakmu baik, tetapi di dalam hatinya orang tersebut ada tendensi duniawiyah, ada tendensi ingin dimuliakan oleh makhluk. Contoh, diri saya ini menyampaikan kerohanian seperti ini, tetapi ada tendensi ingin dimuliakan manusia, ingin dipanggil Gus, mungkin ingin dipanggil orang terpandang, mungkin orang ingin dipanggil orang alim, mungkin. Ya hal-hal seperti itu tinggalkanlah. Yang jelas, kalau seseorang itu hanya mengajak tentang urusan-urusan duniawiyah dan rohaninya tidak bisa condong terhadap Allah, maka ya harus ditinggalkan. Karena pada dasarnya hidup manusia di dunia ini hanyalah sebatas ujian-ujian saja, di mana manusia ini diciptakan antara dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Jasad kembali ke tanah dan rohani kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus dipikirkan. Tetapi tidak heran banyak saudara-saudara kita mengabaikan tentang ajaran-ajaran dinul haq, ajaran-ajaran kerohanian seperti ini. Karena hal-hal seperti itu adalah sadar atau tidak disadari pasti akan mengajak kita untuk melupakan Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang selalu mengajak rohanimu itu melupakan Allah. Karena bila kita selalu memikirkan tentang urusan-urusan duniawi ini,
maka diri kita pasti akan terjebak oleh nafsu dan terjebak oleh iblis. Untuk itu, buat saudara-saudaraku yang mau saya ajak, yang mau kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selamat, lekaslah engkau kembali kepada Tuhan sebelum kita dipaksa dengan datangnya kematian. Karena yang namanya kematian itu datang dengan secara tiba-tiba, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia, dan lain-lain sebagainya. Tatkala Tuhan sudah memutuskan akan dipanggil, pada saat itulah kita dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keadaan dan kondisi apapun, kita dipaksa kembali pulang. Untuk itu, saudara-saudaraku, tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak berguna. Manakala dirimu tidak bisa meninggalkan, maka itu tadi, kalau dipaksa dengan kematian, kita nanti akan menyesal. Baik setelah kematian nanti kita mengalami penghisapan di alam barzakh, lebih-lebih nanti setelah hari kebangkitan. Kita akan menyesal sejadi-jadinya tatkala ada ajaran-ajaran kerohanian seperti ini dilupakan, bahkan tidak mau mendengarkannya. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku yang mau membenahi rohaninya, silakan lihat-lihat video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan Anda semua atau panjenengan semua itu bisa sampai musyahadah dan sampai ma'rifatullah. Tinggalkanlah saudara-saudaraku hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini, sedikit semoga bisa menjadikan sebuah pemahaman yang berarti, tidak hanya lewat begitu saja, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ingatkan, atau saya hanya menghimbau bagi yang mau, tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudara-saudaraku rahimahullah dimanapun Anda berada, untuk itu saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadikan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.